merupakan manajemen referensi merupakan sistem pengelolaan rujukan yang terdapat pada sebuah karya ilmiah. Jadi karya ilmiah selayaknya menggunakan berbagai macam referensi atau berbagai macam rujukan sebagai acuan awal dari tulisan kita. Dalam melakukan manajemen referensi ini, dalam melakukan pengelolaan rujukan ini, ada sangat banyak format yang berbeda antara setiap jurnal. Jadi, misalnya kita ingin mengirim jurnal kita ke IEEE, format sitasi dan format daftar pustakanya itu berbeda pada saat kita ingin mengirim jurnal atau artikel kita ke jurnal yang ada di publisher Nature misalkan, atau ada di publisher ACM misalkan, atau yang ada di Francis and Taylor. Semua berbeda-beda cara penulisan sitasi dan cara penulisan daftar pustakanya. Olehnya itu kita perlu mengetahui, perlu melakukan pengelolaan terhadap rujukan ini. Kadang dalam melakukan pengelolaan rujukan ini memakan waktu dan energi kita sebagai penulis. Karena kadang pada saat kita menulis referensi, sitasi, dan daftar pustaka dengan manual, maka kita harus tahu atau kita harus mengikuti daftar pustaka atau cara penulisan atau format penulisan dari lembaga yang kita ingin tempati mengirim artikel. Berbagai macam cara kutipannya, misalkan ada yang in-note, ada yang end-note, ada bahkan yang footnote. Serta penulisan di daftar pustaka atau bibliografinya juga berbeda-beda. Olehnya itu, kita sebenarnya perlu tools atau software yang bisa membantu kita dalam pengelolaan artikel ini, dalam pengelolaan referensi ini. Ada banyak muncul reference management tools namanya, yang merupakan software yang digunakan untuk melakukan pengaturan dokumen referensi ilmiah ini. Jadi mulai dari penyimpanan artikelnya sampai pada penulisan sitasi dan penulisan daftar pustakanya di artikel kita, itu bisa dihandle oleh reference management tools ini. Kita bisa terbantu dengan reference management tools ini. Kenapa kita mesti menggunakan reference management tools? Ada banyak manfaatnya bagi kita. Seperti salah satunya seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi misalnya kita harus tahu, harus menghafal gaya sitasi dari tempat kita ingin mensubmit artikelnya. Dengan bantuan tools, kita tinggal memilih saja. Kita tinggal mau menggunakan gaya sitasi IEEE, atau gaya sitasi ACM, atau gaya sitasi APA, atau gaya sitasi yang apa saja yang ada di lembaga yang digunakan oleh berbagai macam lembaga. Itu kita bisa tinggal memilih kalau kita menggunakan reference management tools. Jadi apa manfaatnya? Yang pertama itu dengan reference management tools ini kita akan bisa meminimalisir kesalahan penulisan, juga kesalahan format penulisan. Jadi misalnya gaya sitasi IEEE, kita tidak perlu tahu lagi bagaimana modelnya itu, bagaimana susunan daftar pustakanya, apakah mulai dari nama penulis dulu atau mulai dari judul dulu. Itu kita tidak perlu tahu lagi, karena yang akan mengatur itu adalah reference management tools ini. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan reference management tools ini karena kita bisa membuat database perpustakaan yang pernah disitasi. Jadi kita bisa menyimpan atau memanage semua referensi-referensi kita, memanage semua
rujukan-rujukan kita dalam sebuah database perpustakaan yang tersimpan di library-nya Reference Management Tools ini. Yang berikutnya, membangun mata rantai keilmuan secara terstruktur. Maksudnya di sini mungkin dengan Reference Management Tools ini, semua referensi-referensi kita itu terus akan berkembang, terus akan bertambah, dan bisa kita gunakan secara berulang-ulang sebagai referensi kita di berbagai macam penelitian yang kita lakukan. Sehingga penelitian kita ini akhirnya menjadi sebuah roadmap penelitian yang searah. Artinya penelitian kita tidak akan berpindah-pindah karena kita menggunakan rujukan-rujukan yang sejenis secara berkala, secara terus-menerus. Kemudian dengan Reference Management Tools ini, kita akan dimudahkan pada saat kita ingin melakukan perubahan style yang mungkin diperlukan. Misalnya, pada saat kita ingin, saat ini kita menggunakan gaya sitasi APA misalkan, American Psychological Association, tiba-tiba kita diminta untuk mensubmit artikel kita ke publisher IEEE misalkan. Dengan demikian pada saat kita melakukan penulisan gaya sitasi dan daftar pustaka secara manual, maka kita harus mengubahnya juga secara manual. Tapi dengan menggunakan Reference Management Tools, cukup dengan satu kali klik, perubahan terjadi di keseluruhan rujukan dan daftar pustaka kita. Kemudian yang terakhir, library dapat dibuka di berbagai device selama terhubung dalam satu akun yang sama. Jadi dengan tools ini, dengan reference management tools ini, kita bisa menyimpan semua referensi kita, semua rujukan kita di dalam akun online kita. Misalnya di Zotero nanti kita bisa membuat akun online. Selanjutnya dari akun online tersebut kita bisa mengakses referensi kita dari berbagai macam perangkat. Jadi bukan hanya di perangkat laptop kita yang sudah terinstall Zotero misalkan, tapi juga dari perangkat lain yang misalnya kita tidak membawa laptop kita atau tiba-tiba laptop kita bermasalah, data library kita akan tetap aman selama kita punya akun Reference Management Tools yang online. Oke, jadi ini alasan kenapa kita sudah saatnya, sudah sangat perlu menggunakan Reference Management Tools ini dalam membantu kita dalam penelitian, dalam membantu kita dalam menulis hasil penelitian, dalam membantu kita dalam menulis artikel hasil penelitian kita. Oke, kemudian ada banyak sekali software reference management tools, mulai dari yang berbayar sampai yang free. Jadi di sini mungkin kita sudah sering mendengar berbagai software reference management tools yang free. Misalnya ada Mendeley, ada Zotero, ada RefWorks, dan lain-lain. Kemudian ada juga yang berbayar. Yang berbayar itu ada EndNote, ada Reference Manager, dan lain-lain juga. Software-software ini tujuannya sama, yaitu membantu kita dalam melakukan manajemen terhadap referensi kita. Oke, pada hari ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan salah satu software reference management tools, yaitu Zotero. Nah, kenapa kita memilih Zotero? Jadi ada beberapa hal sebenarnya yang menjadi alasan kenapa kita memilih Zotero. Yang pertama, Zotero kita baca Zotero, dikembangkan oleh Roy Rosenweig Center for History and New Studio dengan platform open source atau non-komersil.
Jadi yang pertama karena Zotero ini open source. Jadi kita tidak perlu berlangganan, kita tidak perlu membeli untuk bisa menggunakan Zotero ini sebagai aplikasi reference management tools. Kemudian Zotero merupakan salah satu tools untuk manajemen referensi dan pengelolaan citasi yang banyak digunakan karena kemudahan dan kepraktisannya. Kemudian Zotero ini support dengan berbagai sistem operasi komputer yang kita gunakan. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan sistem operasi Windows, Zotero bisa diinstal di Windows. Bapak Ibu menggunakan Linux, Zotero bisa diinstal di Linux. Zotero Bapak Ibu menggunakan Mac OS, Zotero juga bisa diinstal di komputer Mac. Jadi jangan khawatir, komputer dengan sistem operasi apapun yang Bapak Ibu gunakan, Zotero bisa diinstal di sistem operasi tersebut. Apa hebatnya Zotero ini? Yang pertama, Zotero ini memiliki library di mana semua referensi kita akan tersimpan di dalam library-nya secara utuh. Jadi baik file maupun details informasi dari file tersebut yang akan digunakan di daftar pustaka itu bisa kita simpan di Zotero, akan tersimpan di dalam library Zotero. Kemudian kita juga bisa mengkolaborasikan library milik peneliti lain atau milik teman kita yang misalnya punya penelitian sejenis atau mirip dengan kita sehingga referensi-referensi yang digunakan juga mirip, maka kita bisa kolaborasikan. Artinya kita bisa mengambil referensinya teman kita dan kita juga bisa memberikan referensi kita kepada orang lain cukup dengan proses ekspor impor yang dimiliki oleh Zotero. Dan juga di akun online kita juga bisa men-share library kita ke peneliti lain atau ke teman kita yang mungkin membutuhkan referensi kita. Dan yang terakhir adalah karena Zotero ini open source, maka Zotero ini sifatnya gratis. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana cara menggunakan Zotero. Itu sangat simpel. Jadi saya berusaha membuat pelatihan ini sesimpel mungkin. Jadi saya membagi 3 langkah utama untuk penggunaan Zotero ini. Yang pertama itu langkah pertama adalah langkah persiapan. Jadi kita harus menginstal aplikasi Zotero standalone, kemudian kita melakukan register akun Zotero online, kemudian kita melakukan sinkronisasi akun Zotero online dan Zotero standalone kita, sehingga data yang berada di komputer kita selalu sinkron atau selalu update dengan data-data yang ada di akun Zotero online kita. Nah, tujuannya seperti yang saya jelaskan tadi, untuk bisa kita selalu, agar kita bisa selalu bisa mengakses data-data kita dari mana saja dan dari device mana saja, maka kita perlu melakukan sinkronisasi data di akun Zotero online dan akun Zotero standalone kita. Kemudian langkah kedua itu adalah pendataan. Pendataan ini adalah kita memasukkan referensi kita, baik secara manual maupun secara otomatis ke dalam sistem Zotero yang kita miliki. Kemudian langkah yang ketiga itu kita sudah bisa melakukan atau bisa menarik data yang ada di Zotero kita untuk dijadikan kutipan atau dijadikan sitasi di dalam artikel kita atau di dalam laporan kita atau dalam skripsi disertasi kita.
kemudian juga bisa memunculkan kutipan tersebut sebagai daftar pustaka atau bibliografi di bagian akhir dari Zotero, di bagian akhir dari penulisan artikel atau laporan kita. Jadi saya berusaha agar kita bisa melakukan atau saya bisa mensimulasikan ketiga langkah simpel ini sebagai bagian dari pelatihan kita hari ini. Jadi yang pertama kita harus melakukan persiapan, instalasi, register akun online, dan sinkronisasi. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian pendataan. Pendataan itu memasukkan data referensi kita baik secara manual maupun secara online. Sebentar kita akan pelajari bagaimana memasukkan secara manual, bagaimana memasukkan secara otomatis. Kemudian pengutipan juga saya akan demokan sebentar bagaimana cara menarik data di Zotero sebagai kutipan kita, kemudian memunculkannya di daftar pustaka sesuai dengan gaya sitasi atau sesuai dengan format yang kita inginkan. Apakah itu formatnya EPA, apakah formatnya IEEE, itu bisa kita lakukan semua. Oke, sebelum saya memulai langkah persiapan, langkah awal, mungkin ada yang ingin dikonfirmasi atau ada yang ingin ditanyakan mengenai reference management tools ini. Silahkan dulu sebelum saya langsung mendemokan. Oke, ada yang ingin ditanyakan mungkin atau ada yang ingin dikonfirmasi sebelum saya memulai, silahkan. Kalau tidak ada, mungkin saya akan lanjut. Saya akan memulai mendemokan bagaimana cara menggunakan Zotero ini, bagaimana cara menggunakan reference management tools berbasis Zotero. Oke, saya share langsung di alamat Zotero. Oke, jadi di mana kita bisa mendapatkan aplikasi Zotero ini, itu kita bisa langsung masuk ke alamat atau ke website officialnya Zotero. Alamatnya itu di www.zotero.org. Bisa dilihat ya layar yang saya share? Iya, bisa Pak. Nah, oke, jadi kita tinggal masuk ke alamat Zotero, www.zotero.org. Tampilannya akan seperti yang tampil di depan Bapak Ibu. Jadi nanti halaman pertama yang kita bisa lihat itu di tengah-tengah ada tombol download. Nah, di sini akan tertulis di bawahnya available for Mac, Windows, dan Linux. Jadi kita akan bisa mendownload software sesuai dengan sistem operasi yang kita gunakan. Oke, kita tinggal klik tombol download. Nah, setelah kita klik tombol download, tampilan yang muncul adalah seperti yang ada di depan Bapak Ibu. Sistem Zotero ini akan secara cerdas membaca
aplikasi yang sistem operasi yang kita gunakan. Misalnya saya kebetulan menggunakan Mac saat ini, maka kita akan ditawari untuk mendownload Zotero Standalone for Mac. Jadi kita tinggal klik tombol download yang ada di sebelah kiri layar, maka kita akan bisa mendapatkan software installer untuk Mac. Kalau Bapak Ibu nanti menggunakan Windows, maka yang muncul di sini di layar sebelah kiri ini adalah Zotero 5.0 for Windows. Maka pada saat kita klik tombol download, maka yang terdownload itu adalah installernya Windows. Jadi kita tinggal mendownload saja sesuai dengan sistem operasi yang kita gunakan saat itu. Jadi Zotero ini secara cerdas akan membaca sistem operasi yang kita gunakan. Ini untuk Zotero standalone-nya. Kita tinggal klik tombol download, maka akan terdownload softwarenya. Kemudian yang ada di sebelah kanan, itu ada namanya Zotero Connector. Zotero Connector ini gunanya nanti adalah memintas, artinya pada saat kita menginstal Chrome Connector, maka Zotero ini akan menjadi plugin di Google Chrome ini. Di sini juga dia akan secara cerdas membaca. Jadi misalkan Bapak Ibu menggunakan Mozilla, maka yang muncul di sini adalah logo Mozilla, bukan logo Google Chrome seperti saat ini. Kebetulan saya menggunakan Google Chrome, browser saya menggunakan Google Chrome, maka dia secara cerdas akan menggunakan membaca bahwa kita akan menginstal konektor untuk Google Chrome. Tujuan Zotero Connector ini adalah pada saat kita melakukan browsing atau pencarian artikel menggunakan browser ini, kita bisa melakukan langkah pintas, artinya menyimpan artikel yang kita temukan tersebut dari Chrome langsung ke Zotero. Jadi dia akan bisa tersimpan dari Chrome langsung masuk ke Zotero. Sebenarnya tanpa menginstal ini itu bisa juga, tapi kita akan melakukan dua kali langkah. Yang pertama kita harus download dulu artikelnya, setelah artikel terdownload baru kita masukkan ke Zotero. Ada dua kali langkah. Jadi mungkin di Mendeley itu langkah yang dilakukan seperti itu. Jadi kita download artikel dulu, setelah download artikel kita baru masukkan ke Mendeley. Tapi dengan Zotero Connector itu kita bisa meringkas langkah kita. Kita hanya mencari di browser, artikelnya dapat, kita tidak perlu download lagi, tapi langsung menyimpan secara full masuk ke Zotero. Jadi akan tersimpan daftar informasi bibliografinya, juga akan tersimpan file PDF-nya atau file full paper-nya. Itu kelebihannya. Jadi kita bisa menginstal dua-duanya ini. Yang pertama kita download dulu Zotero standalone-nya, kemudian setelah terdownload kita install. Cara installnya sangat mudah, cukup seperti menginstal aplikasi biasa. Klik dua kali atau klik kanan run, kemudian ikuti instruksi next-nya sampai selesai. Maka Zotero sudah terinstall dengan sempurna di komputer kita. Kemudian Zotero Connector juga tinggal klik install Chrome Connector, maka dia akan terinstall ke Chrome kita, ke browser Chrome yang kita miliki. Baik, jadi cukup seperti ini. Jadi mengunjungi zotero.org, kemudian kita download Zotero ini, kemudian nanti akan muncul
akan muncul aplikasinya seperti ini. Kita tinggal install aplikasi ini. Nah, selanjutnya, kalau sudah terinstall, ada 3 tanda yang bisa kita lihat secara sempurna. Jadi ada 3 tanda yang kita bisa lihat yang menunjukkan bahwa kedua Zotero kita sudah terinstall dengan baik. Baik itu Zotero standalone kita maupun Zotero konektor kita. Nah, cara yang pertama kita tentu saja dengan menjalankan aplikasi Zotero. Nah, pada saat kita menjalankan aplikasi Zotero yang sudah terinstall, tampilan awalnya itu seperti ini. Jadi ada 3 panel yang bisa kita lihat. Jadi tampilan awal dari Zotero yang masih kosong ya, yang masih belum ada isinya seperti yang tampil di depan Bapak Ibu. Jadi saya membagi 3 panel namanya. Jadi ada 3 jendela di Zotero ini. Saya berikan nama left panel, central panel, dengan right panel. Setiap panel ini punya fungsi masing-masing. Sebentar saya akan jelaskan satu persatu. Tanda yang kedua adalah di browser kita itu akan muncul icon baru. Jadi pada saat kita menjalankan browser, tadi misalkan saya jalankan Google Chrome-nya, di bagian sebelah kanan dari Google Chrome tersebut, di sebelah kanan atas, pas di sampingnya address bar-nya, itu muncul icon baru. Yang pada saat kita dekatkan pointer kita ke icon tersebut, dia akan muncul tulisan Save to Zotero. Berarti kita bisa menyimpan langsung hasil pencarian artikel kita yang kita dapat lakukan di browser itu langsung ke Zotero dengan menggunakan icon ini. Kemudian tanda yang ketiga, kalau Zotero Bapak Ibu sudah terinstall dengan baik, itu pada saat Bapak Ibu membuka Microsoft Word-nya, di Microsoft Word-nya Bapak Ibu itu akan ada menu baru. Menu baru ini namanya menu Zotero. Yang pada saat kita aktifkan menu tersebut, kita klik menu tersebut, ada berbagai submenu di dalamnya. Fungsi-fungsi dari submenu ini saya akan jelaskan sebentar pada saat kita kita sudah ingin melakukan manajemen citasi atau di langkah terakhir. Oke, cukup sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut? Langkah berikutnya adalah membuat akun Zotero secara online. Bagaimana cara membuat akun? Cara membuat akun ini, kita kembali melakukan akses ke browser kita dengan mengunjungi alamat www.zotero.org. Jadi kita kembali ke www.zotero.org. Di bagian www.zotero.org itu di bagian sebelah kanan atas ada tombol login dan tombol register. Kalau Bapak Ibu sudah punya akun online, tinggal login saja. Tapi kalau belum punya, kita bisa melakukan registrasi terlebih dahulu. Registrasi ini bisa dilakukan juga secara free. Kita tinggal klik tombol registrasi, kemudian kita mengisi formulir. Gunakan username yang unik, yang kira-kira belum pernah digunakan oleh orang lain sebagai akun Zotero-nya. Gunakan email yang aktif, kemudian confirm email, bisa menggunakan email yang sama tadi juga, kemudian password, verify password.
Kemudian klik tombol captcha-nya untuk memvalidasi bahwa kita adalah bukan robot atau kita bukan software jahat. Kemudian kita klik tombol register. Yang saya ingin highlight di sini adalah Bapak Ibu harus memastikan menggunakan email yang aktif. Karena nanti akan ada email yang masuk ke Bapak Ibu untuk melakukan verifikasi atau verify akun Bapak Ibu. Nanti setelah Bapak Ibu memverifikasi dengan mengklik link yang diberikan di email tersebut, barulah akun Sotero Online kita bisa aktif. Jadi pastikan password jangan dilupa, email yang digunakan adalah email yang aktif, username yang digunakan adalah username yang belum digunakan oleh orang lain sebelumnya. Jadi kalau Bapak Ibu punya nama yang cukup pasaran misalkan, silahkan ditambahkan kode apa supaya nama Bapak Ibu menjadi unik sebagai username di Sotero ini. Selanjutnya, kalau sudah terverifikasi dari email, kita sudah bisa login. Cara loginnya adalah tinggal kita klik tombol login, masukkan username atau email yang kita gunakan, kemudian password yang tadi digunakan untuk pada saat melakukan registrasi. Nanti pada saat Bapak Ibu berhasil login, maka kita ikut di sini. Kemudian nanti kita bisa lihat di web library, harusnya sih di sini masih kosong karena kita belum melakukan sinkronisasi dengan Sotero offline kita. Cuman kebetulan saya sudah punya akun yang isinya di Sotero saya sudah cukup banyak artikel referensi saya, maka di sini bisa sudah ada isinya. Kemudian selain itu ada grup, bisa kita mencari grup penelitian yang kita geluti. Kita bisa melakukan diskusi di sini dengan peneliti lain yang kebetulan punya topik penelitian atau rumput penelitian yang sama dengan kita. Kita juga bisa membuat grup sendiri, misalnya dengan teman-teman kita sesama peneliti di sini. Kemudian ada juga forum diskusi bisa kita lakukan. Kemudian berkirim dan menerima email ke teman lain bisa. Jadi dia juga punya semacam media sosial untuk komunikasi antara sesama peneliti dan seterusnya. Oke, saya kembali dulu ke Sotero. Saya kembali dulu ke Sotero standalone. Jadi Sotero standalone ini tampilan awalnya seperti ini. Jadi belum ada isinya sama sekali. Jadi kita di sini ada 3 panel. Panel pertama itu berisi folder library yang mengatur struktur pengisian referensi yang kita miliki. Jadi di sini kalau kita bayangkan seperti Windows Explorer, di sini adalah folder-foldernya. Secara default Sotero ini mempunyai folder root. Folder root ini adalah folder tertinggi yang kita miliki sebagai pemilik Sotero kita. Itu namanya folder My Library. Atau kita pakai berbahasa Indonesia namanya folder perpustakaan. Di bawahnya itu ada secara default ada 4 folder di bawahnya. Ya. Yang tampil di screen itu masih Sotero Online, Pak. Oh, Sotero Online. Sorry. Kalau ini? Iya, Pak. Ini udah masuk ke Oke, sudah tampilan Sotero ya yang muncul? Iya, udah tampilan Sotero. Oke, sorry. Tadi saya ini lupa.
Jadi saya ulangi, secara default tampilan awal dari Zotero yang masih kosongan itu seperti yang tampil di depannya Bapak Ibu. Jadi ada yang namanya left panel, saya berikan nama left panel, ada central panel dan right panel. Kita mulai dari left panel. Left panel ini itu berisi folder library yang mengatur struktur penyimpanan referensi yang kita miliki. Jadi kalau kita bayangkan ini seperti Windows Explorer, bagian sebelah kanan, sebelah kiri ini atau left panel ini adalah tempatnya kita menyimpan folder-folder kita. Nah, di dalam folder inilah baru kita bisa isi, setiap folder kita bisa isi file-file yang berbeda. Kita bisa isi referensi-referensi yang berbeda. Nah, secara default, folder utama kita atau kita namakan folder root kita itu namanya folder my library. Atau kalau yang berbahasa Indonesia namanya folder perpustakaanku. Di dalam folder my library ini secara default juga sudah ada 4 subfolder di dalamnya. Ada folder my publication, ada folder duplicates items, ada unfile items, kemudian ada trash. Nanti my publication ini biasanya kita isi dengan artikel-artikel kita sendiri atau artikel-artikel yang kita sudah publikasikan. Kemudian ada duplicates items, ini adalah berisi secara otomatis Zotero akan mendeteksi kalau ada referensi kita yang sudah duplicate, sudah ada di referensi kita ini sudah ada referensi yang sama yang kita masukkan, maka kita bisa hapus salah satunya. Kita bisa cek di duplicates items ini. Kemudian ada unfile dan trash. Trash ini sama dengan trash yang ada di sistem komputer kita. Pada saat kita menghapus artikel kita, referensi kita, itu tidak akan langsung secara otomatis hilang, tapi biasanya akan berpindah ke trash. Kecuali pada saat trash kita kembali kosongkan, maka data kita secara permanen akan hilang dari Zotero. Oke, kemudian di sini kita bisa membuat folder, kita bisa memanage folder-folder kita. Jadi misalnya kita punya penelitian S2 misalkan, nah, kita buatkan folder sendiri. Kemudian penelitian S3 kita buatkan folder sendiri. Atau penelitian lain kita bisa buatkan folder sendiri. Referensi-referensi kita di setiap penelitian itu kita bisa masukkan ke masing-masing folder tersebut. Bagaimana cara membuat foldernya? Cukup mudah, tinggal mengklik gambar icon folder yang ada di sebelah kiri atas, yang ada gambar folder dan tanda tambah. Nah, kita tinggal klik. Pada saat kita klik ini akan muncul dialog pop-up dialog yang meminta kita memasukkan nama folder yang kita inginkan. Nah, pada saat kita klik, kita ketikkan, misalnya saya mengetikkan nama foldernya itu saya mau multimedia and education. Maka saya ketikkan multimedia and education, klik OK, maka secara otomatis akan muncul di bawahnya folder root kita, di bawahnya folder my library, yaitu folder multimedia and education, di mana folder multimedia education ini masih tidak ada isinya. Oke, saya langsung demokan saja ya supaya bisa di Oke, yang terlihat di layarnya Bapak Ibu ini adalah Zotero saya yang sudah ada isinya. Jadi saya sudah ada banyak sekali folder yang saya buat. Ada folder basic education, ada folder CRC Press,
e-office, email security, keamanan komputer, dan seterusnya. Nah, caranya buat folder baru, tinggal kita klik tombol ini, sebelah kiri atas, yang gambar folder dan tanda tambah. Kita klik, muncul kotak dialog ini. Setelah muncul kotak dialog, kita ketikkan, misalnya saya mau S2 Pendidikan Bahasa Inggris. Klik tombol OK, maka di Zotero ini akan muncul folder, namanya folder S2 Pendidikan Bahasa Inggris. Tapi belum ada isinya, kosong. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengisinya? Cara mengisinya itu kita berpindah ke Central Panel. Central Panel ini berisi data-data artikel yang kita jadikan referensi, file dan filenya itu ada di Central Panel. Nah, setiap referensi itu punya sumber masing-masing, apakah itu dari buku section, kemudian dari jurnal artikel, atau newspaper artikel, dan seterusnya, ada banyak. Jadi kita bisa memilih nanti mau rujukan kita itu dari mana. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi di bagian awal, kita akan lanjut ke bagian kedua. Bagian kedua ini adalah memasukkan artikel ke Zotero ini. Nah, di sini kan saya sudah banyak artikel yang saya miliki di Zotero saya. Kalau saya klik aktifkan My Library, semua artikel ini sudah ada. Nah, cuman di folder yang tadi saya buat, yaitu folder S2 Pendidikan Bahasa Inggris, itu masih kosong. Nah, anggaplah saya mau mengisinya. Ada dua tadi yang saya jelaskan cara mengisinya, yaitu secara manual dan secara otomatis. Secara manual ini dilakukan manakala referensi kita ini memang berasal dari referensi yang tidak ada filenya, tapi berasal dari buku cetak atau buku teks yang hanya ada fisiknya saja, tidak ada filenya. Jadi mau tidak mau kita harus masukkan secara manual karena kita butuh nanti referensi ini untuk dikutip atau dijadikan daftar pustaka, maka kita harus masukkan secara manual. Ini jarang sekali digunakan sih karena akan memakan waktu dan tenaga kita untuk memasukkannya secara manual. Misalnya kita punya artikel, kita punya buku cetak yang ingin kita masukkan sebagai referensi kita, maka kita tinggal memilih pas di atasnya tombol Central Panel itu ada tombol yang gambar warna hijau, di dalamnya ada tanda tambah atau tanda plus. Kita tinggal klik itu, kemudian nanti kita memilih jenis sumbernya. Misalnya saya pilih buku, maka akan muncul icon buku, kemudian kita harus berpindah ke right panel atau panel kanan untuk mengisi secara manual info dari referensi tersebut. Saya rekomendasikan atau saya sarankan untuk hanya mengisi bagian-bagian yang dibutuhkan saja di dalam daftar pustaka nantinya. Yang dibutuhkan dalam daftar pustaka itu paling judul, nama penulis, publisher, tahun, ISBN kalau ada, dan seterusnya. Anggaplah saya punya buku namanya Metodologi Penelitian. Ini judulnya. Kemudian autornya ini kita bisa hanya full name. Ini kalau autornya hanya punya satu nama saja, tidak punya last name dan first name, atau berasal dari lembaga, misalnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
maka kita harus full name. Tapi kalau nama penulisnya ada first name-nya, ada last name-nya, maka kita harus mengubah dia ke model switch to fill. Jadi kita klik, maka dia akan muncul last name dan first name. Kita ketik dulu last name-nya, misalnya Wahid, kemudian first name-nya Abdul. Kalau ada yang 3 suku kata, biasanya sih first name-nya yang dijadikan 2 suku kata, yang last name-nya itu 1 kata. Jadi misalnya saya mau ada penulis kedua. Kalau hanya 1 penulis cukup sampai di sini. Tapi kalau ada penulis kedua, ketiga dan seterusnya itu kita klik tombol tambah. Nah, kemudian tulis lagi misalnya Budi Raharjo. First name-nya misalnya ada 2 kata, misalnya Alim Budi. Jadi nanti namanya Alim Budi Raharjo. Last name-nya tetap 1 kata. Yang ada 2 kata itu biasanya ditarik ke first name. Dan seterusnya. Kemudian di bawahnya ada abstrak. Kita tidak perlu menuliskan abstrak dari buku tersebut karena memang tidak diperlukan di daftar pustaka. Seriesnya kalau ada, volume kalau ada, misalnya volume 1, edisi 2, tempatnya misalnya Makassar, Indonesia, publishernya misalnya UNM Press, tahunnya misalnya tahun 2022, ISBN-nya sama dengan 12345, misalnya seperti itu, dan seterusnya seperti itu. Cukup kita mengisi, kalau kita mengisi manual, cukup kita mengisi bagian-bagian yang diperlukan di daftar pustaka saja. Yang tidak diperlukan di daftar pustaka, misalnya abstrak dan seterusnya, arsip dan seterusnya, kita tidak perlu tulis. Itu yang cara secara manual. Bagaimana kalau cara otomatis? Cara otomatis ada 2 cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu dengan memanfaatkan Zotero Connector yang sudah kita install tadi. Dan yang kedua, manakala kita sudah punya file referensi yang sudah tersimpan di laptop kita, itu bisa langsung kita masukkan ke Zotero. Saya tunjukkan dulu bagaimana cara pada saat kita melakukan browsing. Kita browsing, contohnya ya, saya masuk ke Google Scholar saja, scholar.google.com. Oke. Pada saat saya melakukan browsing, misalnya saya masukkan kata kunci computer security. Terus saya memilih ini saja ya. Jangan ini. Saya cari yang ya, misalnya ini artikel dari IEEE. Pada saat artikel ini sudah terbuka di browser, dengan menggunakan tadi yang save to Zotero ini
kita tinggal klik ini. Kita tinggal klik tombol Save to Zotero ini. Kemudian akan muncul kotak dialog, kita mau simpan di folder mana. Nah, misalnya tadi saya mau simpan di folder S2 Pendidikan, klik S2 Pendidikan Bahasa Inggris, kemudian Done. Maka dia secara otomatis akan masuk ke folder S2 Bahasa Inggris. Kita coba lihat di Zotero-nya. Kita coba lihat di bagian Zotero tadi. Nah, ini dia sudah masuk. Jadi ada Computer Security in the Real World, penulisnya Lamson. Ini tadi kan yang saya masukkan secara manual. Ini yang kita simpan dari file dari browser kita. Nah, pada saat bagian infonya itu sudah lengkap. Malah sampai abstraknya juga sudah ada. Nah, ini kalau secara otomatis. Kita butuh membaca artikelnya, kita tinggal klik yang tombol segitiga panah ini yang ada di sebelah kirinya, kemudian akan terbuka file PDF-nya, kita klik 2 kali saja file PDF-nya, maka dia akan terbuka. Kita bisa baca secara otomatis. Oke. Kemudian saya coba satu lagi artikel. Saya browsing lagi satu artikel. Misalnya ini yang dari Springer. Saya mau ambil. Caranya sama. Nanti sebelum PDF-nya terbuka, dia akan bergambar seperti ini. Pada saat kita sudah buka PDF-nya, dia akan bergambar logo PDF. Nah, kita klik tombol Save to Zotero yang ada di browser tersebut. Kemudian kita memilih mau simpan di folder apa, misalnya S2 Pendidikan Bahasa Inggris, klik Done, maka sama tadi, dia akan masuk ke sini, ke Zotero. Jadi dia akan masuk ke folder Zotero. Sekarang kita sudah punya 3 artikel yang tadi manual ini tidak ada filenya, kemudian yang kita ambil dari browser itu ada filenya, kemudian yang ini juga ada filenya. Kita tinggal klik 2 kali untuk membaca. Kemudian secara otomatis bibliografi yang ada di samping ini sudah terisi dengan penuh. Kalaupun ada misalnya yang kita ingin edit, itu kita bisa edit secara manual juga sih. Misalnya ini, where computer security meets national security 1. Kita hapus saja satunya misalnya. Nah, maka dia akan seperti ini. Atau kita ingin, misalnya huruf besar semua di sini muncul, kita ingin seragamkan huruf kecil, semua maka kita bisa ubah secara manual. Seperti itu. Jadi, ini kita sudah 3 artikel yang ada di folder S2 Pendidikan Bahasa Inggris. Cara berikutnya itu bisa dilakukan manakala kita sudah punya banyak artikel yang tersimpan di laptop kita. Nanti saya coba cari dulu, download secara otomatis. Misalnya ini yang ACM. Sorry. Nah, ini saya coba download dulu ya. Saya coba download dulu. Saya taruh di desktop supaya gampang diambil sebentar. Nah, kemudian saya cari lagi. Saya coba kumpulkan 2 saja. Misalnya yang ini, ACM tadi. Saya download. Saya taruh di desktop. Saya sudah punya 2 artikel yang ada di desktop.
Saya kasih kecil dulu supaya bisa kelihatan ya investor. Nah ini tadi yang saya sudah download sama ini. Ini ada dua artikel yang saya download. Yang ini, anggaplah dua ini tersimpan di laptop saya. Saya mau memasukkan dua artikel ini ke Zotero saya. Nah, caranya tinggal klik and drag saja. Jadi kita blok semua artikel yang kita ingin masukkan ke Zotero ini. Kemudian setelah terblok semua, kita klik, jangan dilepas, kemudian ditarik sampai di panel tengah atau panel central panel. Setelah sampai di central panel, baru kita lepas drag-nya. Setelah dilepas, dia akan tercopy. Nah, dia akan tercopy, kemudian dia akan memproses, membaca metadata, dan seterusnya. Kalau dia tanda centang seperti ini, berarti dia bisa membaca metadata artikel kita, maka dia akan lengkap di sini. Pada saat ada tanda kali di sini warna merah, berarti dia tidak bisa membaca metadatanya, dan berarti kalau dia tidak bisa membaca metadatanya, berarti kita harus masukkan artikel tersebut, detailsnya, infonya secara otomatis. Tapi yakin saja pada saat Bapak Ibu mengambil artikel-artikel dari jurnal yang bereputasi atau dari buku yang sudah punya citasi Google Scholar, terindeks Google Scholar, minimal Google Scholar, maka data-data ini akan lengkap. Oke. Jadi tadi saya sudah memasukkan dua artikel langsung dari menyimpan dari browser menggunakan Zotero Connector, kemudian dua saya simpan dari memasukkan artikel ini dari file yang sudah ada di laptop, dan satu artikel yang secara manual saya masukkan. Jadi ada tiga cara yang Bapak Ibu bisa lakukan. Yang pertama, kalau Bapak Ibu punya referensi itu dari buku teks, mau tidak mau Bapak Ibu harus memasukkan ke Zotero secara manual. Yang kedua, pada saat Bapak Ibu sementara melakukan pencarian artikel, browsing referensi, itu Bapak Ibu bisa langsung menyimpannya. Pada saat Bapak Ibu menemukan artikel yang diinginkan, Bapak Ibu langsung menyimpannya dari browser Bapak Ibu, dengan syarat Bapak Ibu harus menginstal browser Zotero Connector di browsernya. Kemudian yang ketiga, kalau Bapak Ibu sudah punya banyak artikel yang sudah di-download, sudah tersimpan di folder di laptopnya Bapak Ibu, maka tinggal dengan cara klik and drag, kita bisa masukkan ke Zotero. Semua infonya akan secara otomatis dibaca oleh sistem Zotero. Nah, sekarang kita sudah selesai di langkah yang kedua. Langkah yang kedua yaitu langkah memasukkan artikel. Anggaplah kita sudah punya semua referensi kita yang tersimpan di Zotero. Sekarang kita sudah ingin melakukan penulisan artikel atau penulisan laporan atau penulisan manuskrip. Pada saat Bapak Ibu melakukan penulisan, biasanya kan kita menulis menggunakan Microsoft Word. Mungkin ada juga yang menggunakan aplikasi lain, tapi kebanyakan dari kita itu menggunakan Microsoft Word. Kehebatan dari Zotero ini, biasanya secara otomatis pada saat Bapak Ibu sudah menginstal Microsoft Word, menginstal Zotero, secara otomatis pula di Microsoft Word akan tertambah namanya menu Zotero. Di menu Zotero ini itu ada beberapa submenu di dalamnya. Pada saat kita aktifkan menu Zotero, ada beberapa submenu di dalamnya yang fungsinya berbeda-beda.
Saya mulai menjelaskan dari fungsi dokumen preferences. Dokumen preferences ini fungsinya untuk memilih gaya sitasi yang kita inginkan. Jadi misalkan kita di UNM ya, kebanyakan menggunakan gaya sitasi APA, American Psychological Association. Maka kita tinggal memilih ini. Kemudian klik, oke, berarti dia akan aman tersetting sebagai gaya sitasi APA. Tapi pada saat kita ingin gaya sitasi yang lain, misalnya IEEE, maka kita tinggal memilih mengaktifkan IEEE. Oke, maka sistem ini di Word kita tersimpan bahwa kita akan menggunakan gaya sitasi IEEE. Pertanyaannya bagaimana pada saat kita, ini kan secara default hanya ada beberapa, padahal ada ratusan bahkan ada ribuan gaya sitasi yang berbeda-beda. Misalnya di sini kita ingin gaya sitasi yang belum ada di sini. Misalnya kita mau font cover, ini sudah ada. Misalnya belum ada, kita tinggal klik tombol Manage Style yang ada di sini. Kemudian nanti kita klik tombol Get Additional Style. Nanti Bapak Ibu tinggal memasukkan nama gaya sitasinya di sini. Jadi kita perlu tahu sih nama sitasinya apa, nama gaya sitasinya apa. Misalnya saya mau ACM ACM untuk proceeding, misalkan ACM Things Proceeding. Maka saya tinggal klik yang ini. Maka dia akan masuk. Mau yang lain tinggal ditambahkan seperti tadi. Yang penting kita tahu gaya sitasinya. Kalau kita tidak tahu nama gaya sitasinya, ya mau tidak mau kita harus masukkan, mencari satu persatu dengan melihat ini. Tapi bayangkan saja kalau kita mencari di antara 10.206 styles, kita cari satu persatu pasti akan melelahkan. Jadi kita harus tahu gaya sitasi, tinggal memasukkan apa nama gaya sitasinya, seperti itu. Selanjutnya setelah kita setelah kita memilih gaya sitasi, maka kita sudah bisa melakukan pengetikan artikel. Misalnya kita sudah menulis sebuah kalimat. Kalimat ini kita sitasi dari sebuah artikel yang sudah ada di Zotero. Kita tinggal klik Add Edit Citation. Kemudian kalau kita bisa ketikkan nama penulisnya atau judul artikelnya, kalau kita ingat, tapi kalau kita tidak ingat, kita tinggal pilih Classic View, kemudian mencari. Misalnya saya mau yang ini. Maka klik OK. Maka dia akan muncul seperti ini. Ini tadi pakai gaya sitasi IEEE. Misalnya saya ganti dulu ke APA ya. Saya ganti ke APA. Maka dia akan muncul langsung 2004. Saya ketik lagi sebuah kalimat. Di kalimat ini saya sitasi. Kalimat ini saya sitasi lagi. Saya cari artikelnya. Misalnya ada yang minta kita tuliskan halamannya. Misalnya ini. Kemudian kalau mau tambahkan halaman berapa, misalnya halaman 24 misalkan, kita klik tombol OK, maka dia akan muncul luas 2010 page 24. Dan seterusnya. Kita ketik lagi, kita mau lakukan multiple, jadi satu kalimat ini kita ambil dari beberapa artikel. Kita tinggal memilih multiple source, kemudian kita masukkan misalnya ini, kemudian ini, oke. Maka dia akan seperti ini. Lawyer 1981, Wahid Raharjo 2022. Dan seterusnya seperti itu. Kalau sudah selesai, kita tinggal tambahkan daftar pustaka di bagian akhir. Atau ya, daftar pustaka. Tinggal kita edit bibliografi, maka semua yang kita sitasi di atas ini
itu akan muncul sebagai daftar pustakanya kita. Oke, ini ada 4 artikel, maka di sini juga akan ada 4. Misalnya, setelah kita tuliskan ini, tiba-tiba kita menyisipkan sebuah kalimat lagi yang ternyata kalimat itu disitasi. Maka kita edit lagi, kemudian memilih dari mana kita mensitasi, misalnya dari sini, klik OK. Maka dia akan secara otomatis bertambah. Demikian juga kalau kita menghapus, misalnya saya hapus yang di sini, yang paling atas saya hapus, kemudian saya refresh, nanti akan menjadi 4. Jadi kita tidak perlu menghapus di bagian daftar pustaka secara manual, tapi dia secara otomatis akan mengikut dari sini, dari daftar pustaka yang kita artikel yang kita citasi, daftar pustaka akan mengikut dari artikel yang kita citasi. Jadi kita akan sangat dimudahkan. Nah, misalnya kita suatu saat ingin ternyata kita disuruh mengirim ke IEEE, maka kita tinggal mengganti ini saja menjadi gaya citasi IEEE, maka ini juga akan berubah secara otomatis menjadi gaya citasi IEEE. Jadi cukup memudahkan kita. Ya, jadi mungkin seperti itu saja cara awal menggunakan Zotero. Jadi sangat simple. Cuman kekurangan dari Zotero dan juga mungkin di Mendeley masih seperti itu, kita belum bisa melakukan citasi tidak langsung. Yang biasanya misalnya ada menurut ini dalam kurung 25 bla bla bla. Kalau kita mau melakukan seperti itu, kita bisa lakukan secara manual sih. Jadi kita hapus ini, misalnya menurut Nissenbaum. Kalau menurut seperti ini kan yang di dalam kurung itu cuma tahunnya saja. Jadi 2005 bahwa ini tetap dianggap sebagai citasi, walaupun kita sudah edit dengan sedemikian rupa, dia tetap akan terbaca seperti ini. Jadi jangan khawatir. Walaupun kita belum bisa melakukan secara otomatis, tapi kita harus melakukan secara manual, merubah seperti itu. Oke. Yang terakhir, saya lupa tadi, bagaimana cara kita melakukan sinkronisasi. Artinya, saya lupa tadi sebelum masuk ke sini, di bagian pertama itu kita harus melakukan sinkronisasi antara Zotero online kita dengan Zotero offline kita. Sinkronisasi ini cukup dilakukan satu kali saja. Kalau sudah dilakukan sebelumnya, itu secara otomatis akan tersinkronisasi. Contohnya seperti ini. Tadi kan saya sudah membuat sebuah folder, namanya folder S2. Folder S2 Pendidikan Bahasa Inggris. Nah ini secara otomatis sudah ada dan saya sudah mengisi 5 artikel. Ini juga secara otomatis sudah muncul di akun Zotero online saya. Padahal kan saya tidak melakukan sinkronisasi sebelumnya. Jadi sinkronisasi ini cukup dilakukan satu kali. Bagaimana cara melakukan sinkronisasi ini? Itu cukup dengan saya kasih tunjukkan PowerPoint-nya. Cukup dengan ini. Jadi ini cara sinkronisasi. Sinkronisasi ini dilakukan dari dari Zotero standalone atau Zotero desktop kita.
di bagian sebelah kiri, sebelah kanan atas itu ada gambar lingkaran dengan ada tanda panah, ya itu adalah icon untuk sinkronisasi. Kita klik icon sinkronisasi tersebut, maka akan terbuka kotak dialog seperti ini. Kemudian klik Open References, klik Open Sync Preferences, maka akan muncul kotak dialog seperti nomor 3 ini. Nah, setelah itu kita masukkan username kita yang kita buat di akun online kita dan juga passwordnya. Kemudian klik tombol Setup Sinkronisasi. Maka sistem secara otomatis akan sinkron antara Zotero standalone kita, Zotero yang ada di laptop kita, dengan Zotero, akun Zotero online kita akan terisi. Setiap kita mengupdate data di Zotero desktop kita, Zotero standalone kita, maka dia juga akan terupdate di akun online kita. Demikian juga dengan pada saat kita mengupdate data di akun online kita, dia juga akan sinkron dengan data yang ada di Zotero desktop kita atau Zotero standalone kita. Oke, mungkin seperti itu. Mungkin cara penggunaan Zotero cukup sederhana. Kalau ada yang ingin ditanyakan, mudah-mudahan tadi sudah bisa sambil melihat saya berdemo, Bapak Ibu juga sudah ada yang bisa melakukan praktek secara langsung supaya bisa dilihat hasilnya seperti apa. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya, ada yang ingin dikonfirmasi, atau yang lainnya. Halo Pak, Assalamualaikum. Abi mau tanya Pak. Ya, silakan. Kan saya juga sambil ikuti langkah-langkahnya, terus saya buat akun juga, saya buka Zotero di Google Chrome, tidak bertambah artikel di Zotero yang pakai Google Chrome Pak. Nggak mengikut. Bagaimana? Sudah disinkronisasi kayak tadi yang terakhir Sudah, saya Pak. tunjukkan. Sudah. Mungkin perlu diklik sekali lagi, Bu. Yang gambar lingkaran warna hijau yang ada panahnya itu diklik Yang di sekali aplikasi lagi. tuh Pak Di, yang di aplikasi. Ya, yang di aplikasi. Tapi Pak, boleh Bapak share screen yang tampilan yang Zotero pakai Google Chrome, Pak? Yang punyanya Bapak. Oke. Di langkah-langkah, diulangi langkah-langkah. Yang ini kan, yang tampilan Zotero di akun Zotero yang ada di browser atau lain. Seperti ini. Saya kan ini sudah ada isinya kan. Iya, Pak. Bagaimana cara mensinkronisasinya? Itu kita sebenarnya bukan mensinkronisasi dari yang online ini, tapi dari Zotero yang offline, dari sini. Dari sini. Tinggal kita klik ini yang warna hijau ini, dia akan mensinkronisasi. Tapi biasanya di awal dia akan minta seperti ini. Akan muncul kotak dialog seperti ini karena kita belum set username-nya, maka kita klik Open Sinkronisasi Preferences, nanti akan muncul kotak dialog lagi seperti ini. Tinggal memasukkan username-nya dan password-nya. Jadi harus diingat ya, username dan password yang kita gunakan untuk mendaftar tadi. Oke. Kemudian setup setelah diisi username dan password, setup sinkronisasi. Maka dia akan melakukan sinkronisasi. Kalau belum berhasil, kita klik sekali lagi ini. Biasanya kalau kita sudah klik yang kedua, yang tombol sebelah kanan atas, itu
dia tidak akan meminta lagi ini kalau sudah berhasil tadi kita input. Jadi dia hanya butuh proses untuk sinkronisasi saja. Biasanya sih proses sinkronisasinya cukup lama, tergantung banyaknya data yang sudah kita miliki di Zotero kita. Semakin banyak data berarti semakin lama dibutuhkan untuk proses sinkronisasinya. Jadi yang ini saya klik misalnya, kita lihat di sini. Semakin banyak datanya, semakin lama proses sinkronisasinya. Tapi kalau sudah selesai, dia akan berhenti. Iya Pak, sudah berhasil nih Pak, sudah bisa. Oke. Makasih Pak. Oke, jadi kelebihannya kalau kita buat sinkronisasi seperti itu, dimanapun kita berada, tidak membawa laptop kita, tidak membawa device kita, itu kita bisa akses referensi kita sebenarnya dengan cukup masuk login ke Zotero online kita. Dan misalnya laptop kita crash, tiba-tiba rusak, misalnya hard disknya bermasalah, data kita, Zotero kita yang di laptop hilang, itu kita bisa tarik kembali dengan cara sinkronisasi, menginstal kembali Zotero, kemudian sinkronisasi dengan cara tadi, maka dia akan menarik data yang dari online kita ke Zotero desktop kita. Jadi kita tidak perlu lagi memasukkan data secara manual kembali. Cukup menarik data kita dari yang Zotero online kita. Oke, mungkin sampai di sini. Kalau memang tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya ingatkan bahwa untuk tugas satu itu yang sudah tune in, sudah mengirimkan tugasnya itu sudah ada 26 orang dari 27 orang yang terdaftar di Google Classroom. Jadi mohon yang belum terdaftar, yang belum mengirimkan, bisa mengirimkan kembali, segera mengirimkan tugasnya untuk tugas pertama, karena hari ini kita akan masuk ke tugas yang kedua. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya Pak mau bertanya. Ya, silahkan Pak Ahmad Ari Gibran. Ya ini Pak, tadi saya Zotero dengan cara yang kedua tadi itu input dengan drag, Ya. masukkan file. Tapi info mengenai bukunya itu tidak langsung muncul. Oh ya, jadi dia hanya muncul file PDF-nya ya Pak? Iya Pak. Di tengah itu masih file PDF ya? Ya. Ya, jadi bisa dicoba dengan seperti ini Pak. Saya share kembali. Jadi file PDF-nya itu misalnya belum muncul bibliografinya yang infonya di sebelah kanan. Itu kita coba klik kanan file PDF-nya, kemudian saya coba ini ya, tarik satu lagi. Kalau sudah ada seperti itu, kayaknya tidak. Saya coba tarik. Soalnya saya tarik satu
data. Tarik ini saja misalnya. Ya, langsung ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini belum masuk sebuah, kita klik kanan saja, kemudian ada retrieve metadata. Muncul retrieve metadata. Jadi PDF-nya itu diklik kanan, kemudian nanti ada di bagian situ ada retrieve metadata for PDF. Kita klik kanan, maka dia akan membaca metadatanya. Kalau dia tanda centang seperti ini berarti dia akan berubah. Tapi kalau tanda kali berarti dia tidak bisa menemukan metadatanya. Ada dua kemungkinan, ada beberapa kemungkinan sih kalau tanda kali seperti itu. Yang pertama, sumbernya mungkin metadata, sumber datanya itu bukan berasal dari jurnal atau artikel yang ada online-nya. Jadi mungkin biasa kita copy dari teman kita tesisnya atau skripsinya, itu sulit didapat metadatanya. Nah, jadi kalau seperti itu, mau tidak mau kita harus memperlakukannya sama secara manual. Kita harus menginput sendiri infonya di bagian sebelah kanan. Mungkin seperti itu, Pak. Iya, Pak. Paham. Oke. Oke, masih ada yang lain sebelum kita akhiri meeting kita di hari ini? Ya, silakan Ibu Ayu April. Misalnya di Word itu kan sudah kita install aplikasi EndNote misalnya, Sir. Terus Ya. Kalau misalnya kita download aplikasi Zotero itu nanti kalau sessionnya itu bagaimana, Sir? Apakah Tidak ada masalah. Dia akan mencari tempat sendiri. Jadi akan ada menu sendiri. Jadi pada saat kita ingin menggunakan, kita tinggal memilih apakah kita ingin memilih EndNote, memilih Mendeley, atau memilih Zotero. Tidak ada masalah. Oh ya, baik. Oke. Terus kalau misalnya Sir, kan kalau misalnya kita citation manual itu misalnya buku section, kan di buku section itu tiap bab itu beda pengarangnya, beda dengan buku yang satu pengarangnya gitu. Itu citationnya gimana caranya? Biasanya kan kalau buku section bisa kita ambil per chapternya saja. Jadi akan baca per chapter. Oh, jadi nanti yang penerbit yang itu di luarnya yang di cover bukunya tuh enggak terbaca di itu. Dia akan terbaca, tetap terbaca dari metadatanya. Oh, Cuma dia akan baca judulnya dari book sectionnya itu, kemudian penulisnya. Sama dengan ada juga artikel yang dijadikan buku kan. Misalnya di kumpulan artikel IEEE itu bisa dibuat seperti itu juga. Nah, kalaupun memang tidak terbaca, ya mau tidak mau cara terakhir adalah kita lakukan secara manual kayak yang cara pertama tadi. Oh, iya. Kasih. Oke, kalau tidak, saya mau tanya, Pak. ya silakan Ibu Nuraini. Ya, saya sudah coba register ini, tapi tidak bisa terregister, Sir, karena emailku itu tidak terbaca. Di situ mengatakan bahwa email saya is unavailable, padahal sudah itu yang email yang aktif saya, yang selalu saya gunakan kalau ini, Sir. Jadi dia tidak bisa terregister. Bagaimana itu, Sir, kalau begitu? Mungkin ada kesalahan pengetikan ya. Harusnya sih Sudah kalau benar. Ada add, ada nama add, kemudian dot apa gitu, itu seharusnya bisa sih. Iya, karena sudah dia muncul otomatis di emailku itu, nama emailku. Cuman pas saya ketik, saya ini
register dia mengatakan bahwa unavailable. Jadi tidak bisa terregister. Unavailable. Iya. Apa namanya? Emailnya sih email apa? Email Gmail. institusi atau Gmail? Pribadi. Atau mungkin sudah digunakan meregister di Zotero sebelumnya, Bu? Pernah sih, cuman kemarin cuma sekedar install saja tapi tidak digunakan, Sir. Iya. Mungkin Saya install unavailable lagi. itu karena Iya. karena sudah didaftarkan sebelumnya. Jadi mungkin bisa dicek di emailnya Ibu. Ya. Di emailnya Ibu apa sudah ada email dari Zotero masuk, dicarilah email Zotero. Nah, tinggal mengkonfirmasi saja di situ, kemudian klik verifikasinya, nanti otomatis akan terdaftar. Oh iya iya. Iya, Iya. kalau memang Coba tidak ingat lagi username yang dibuat sebelumnya kemarin misalkan, ya terpaksa Ibu harus buat email barulah untuk khusus untuk Zotero ini. Oh iya iya. Ya. Oke, sebagai bagian terakhir, kita punya tugas yang kedua. Tugas yang kedua ini sebenarnya kita hanya mau melihat seberapa pemahaman Bapak Ibu dalam menggunakan aplikasi Zotero. Jadi kami menugaskan Bapak Ibu untuk membuat artikel atau membuat proposal atau membuat laporan yang di dalam artikel, laporan atau proposal itu Bapak Ibu menggunakan citasi yang dibuat menggunakan Zotero. Jadi apa namanya, citasi-citasi yang Bapak Ibu gunakan itu dibuat menggunakan Zotero, dan daftar pustakanya juga ditarik dari Zotero. Yang dikirimkan ke tugas ini itu adalah file docs-nya, jangan di PDF-kan. Karena kalau di PDF kita tidak akan bisa baca apakah artikel ini dibuat daftar pustakanya dan citasinya dibuat dengan Zotero atau tidak. Jadi harus yang dikirimkan adalah file Word-nya di tugas 2 ini. Jadi nah, di sini ada contoh template proposal mini ya, tapi saya tidak meminta mengikuti template ini. Jadi kalau mau menulis artikel biasa bisa juga, kalau mau menulis laporan, kalau mau menulis apa saja silakan menulis apa saja yang syaratnya menggunakan manajemen citasi Zotero di dalamnya. Jadi daftar pustakanya dan citasi-citasinya itu sudah menggunakan Zotero. Jadi mungkin Bapak Ibu kemarin kan sudah ada 10 artikel yang dicarikan kemarin. Nah, itu 10 artikel itu bisa dimasukkan ke Zotero dan 10 artikel itulah yang dijadikan rujukan atau referensi dari artikel atau tulisan yang Bapak Ibu buat. Oke, mungkin itu. Jadi untuk tugas kedua ini kami berikan waktu 1 pekan. Jadi deadline-nya itu deadline untuk tugas kedua itu tanggal 19 apa nih?
Ya, pokoknya deadline-nya itu sampai hari Selasa depan. Jadi 1 minggu waktu yang kami berikan untuk mengerjakan tugas kedua ini. Oke, apa masih ada yang ingin dikonfirmasi atau ingin ditanyakan, silahkan sebelum saya akhiri. Untuk pada saat mengerjakan tugas, mungkin ada yang ingin ditanyakan, itu bisa via grup WhatsApp yang kita miliki. Insya Allah saya dengan Ibu Seni Luriani akan mengkonfirmasi pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu kirimkan lewat grup tersebut. Sir, ini sudah pertemuan terakhir atau masih ada pertemuan selanjutnya? Ya, untuk virtual meeting-nya hari ini adalah hari terakhir, pertemuan kita terakhir, karena kita hanya melakukan 2 kali virtual meeting. Selebihnya secara asinkronus, bisa dilihat materinya dan tugasnya di